warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kami dari kampus Universitas Indraprasta PGRI yang beranggotakan 4 orang ya Bapak ya. Saya sendiri yang bernama Nurrahma Sidik. Rekan saya Maria Gabriela Isla Francisca. Saya Fadli Firmansyah. Saya Muhammad Abdul Hidayat Pak. Ya. Maksud kedatangan kami ke sekolah ini adalah kami mau mewawancarai Bapak dengan Bapak Ade Sinar Makarim. Betul, sebagai narasumber. Ya. Sebagai narasumber kami ya Bapak ya. Insya Allah. Kami mau nanya tentang teori evolusi nih Pak. Oke. Teori evolusi. Nah, sebelum itu kami ingin menanya ini Pak. Pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Apa yang Bapak ketahui tentang teori evolusi? Paling saya dengar Darwin ya. Ya, Darwin ya. Yang paling terkenal kan teori Darwin ya. Ya. Kera, manusia punya nenek moyang kera gitu ya. Ya, menurut teorinya. Ya, secara umum itulah yang saya pernah dengar, pernah baca, pernah tahu. Kalau evolusi sendiri bukan manusianya yang berevolusi ya, tapi pemikirannya, ide-idenya. Nah, berdasarkan, dalam tanda kutip saya bicara, kebetulan saya di PAI berarti Ya. dalam tanda kutip agama Ya, Islam ya. ya. Yang berevolusi pada manusia itu bukan fisiknya, yang besar itu melainkan ide, gagasan, perubahan adaptasinya. Gitu ya. Bukan fisik ya. Kalau fisik justru dalam Islam tidak meyakini itu nenek moyang manusia adalah kera. Seperti itu. Oke, baik Bapak. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Bapak ketahui tentang Lamarck, Darwin, dan seleksi alamnya? Saya yang dua itu nggak tahu tuh. Saya Darwin cukup Teori- tahu itu teorinya aja ya Pak. Ya, cukup tahu Ya, teorinya seperti aja. itu yang tadi ya Yes. Pak ya, manusia kera seperti itu. Oke, selanjutnya adakah keuntungannya jika kita mempelajari teori evolusi gitu? Ada semua pengetahuan, semua ilmu, semua wawasan pasti bawa keuntungan. Wawasan tambah luas yang jelas ya. Terus kemudian kita lebih berani lagi membandingkan, membuktikan apa-apa yang dalam versi saya berarti yang sudah tertulis dalam Al-Quran, saya akan membandingkan dengan apa yang ditemukan oleh penemu. Kalau memang tidak sejalan berarti ada hal yang belum dibuktikan dalam Al-Quran berdasarkan sains. Kalau ada yang bertentangan, karena dalam konteks Islam sendiri umat Muslim jelas berpedoman kepada Al-Quran. Kalau Al-Quran mengatakan A, ya sekalipun ada teori sains yang mengatakan B, maka orang Muslim akan berusaha membuktikan A secara sains dan mencoret sains yang B tadi. Oke, seperti itu ya Bapak ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang Bapak ketahui tentang manusia purba nih Pak? Manusia purba itu yang hidup di ratusan jutaan tahun sebelum peradaban ya. Oke, kalau saya bilang gini, manusia pertama yang hidup di dunia saya katakan adalah Nabi Adam. Nabi Adam tidak masuk dalam kategori manusia purba karena Nabi Adam sudah punya teknologi, sudah punya peradaban bagus ya. Manusia purba yang belum punya peradaban bagus, yang mereka dalam sains disebut diklaim sebagai manusia purba, saya menyebutnya itu bukan manusia purba. Manusia pertama adalah Nabi Adam. Saya tidak menyebut itu manusia purba. Silahkan di umum disebut itu manusia purba, tapi saya pribadi tidak menyebut itu manusia purba. Yang saya tahu, yang saya pernah baca, memang ada kehidupan di dunia, di bumi sebelum Nabi Adam. Sudah ada kehidupan di bumi sebelum Nabi Adam. Tumbuhan sudah ada, hewan mungkin sudah ada. Yang seperti manusia juga ada. Kita menyebutnya Banul Jan. Banul Jan itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia berarti keturunan jin. Wujud mereka serupa dengan manusia, sama ada kepala, tangan, kaki, badan, mereka mencari makan, mereka berhubungan, sama reproduksi, sama berkembang biak dan seterusnya. Sama bedanya ya mereka bangsa jin. Walaupun secara fisik mungkin sama seperti manusia dan
buat kami yang muslim, manusia pertama tetap Nabi Adam. Jadi kalaupun memang ada ditemukan fosil, diklaim itu fosil manusia purba, ya silahkan klaimnya, tapi kami tidak menyebut itu manusia kalau memang berasal dari sebelum eranya Nabi Adam. Kita menyebutnya itu bangsa jin. Seperti itu ya Bapak ya. Oke, selanjutnya siapakah nenek moyang manusia menurut evolusi? Menurut evolusi, Tentang teori Yang bapak, evolusi. yang mungkin yang bapak percaya sebagai Nabi Adam, bapak kita semua ya. Nabi Adam. Jadi nenek moyang kita tuh emang Nabi Adam, ya, yes. Bapak ya. Oke. Selanjutnya, apakah Bapak percaya tentang teori evolusi? Jelaskan. Yang dimaksud dalam percaya teori evolusi itu yang teori evolusi kerak itu. Ya, Iya. mungkin yang bapak ketahui tentang mungkin yang tadi bapak jelaskan seperti teori Darwin, itu bapak percaya atau Percaya. gimana ya? Tidak. Tidak ya pak? Tidak. Tidak ya. Enggak. Menolak. Menolak ya, Oke saya Bapak ya. Tidak ada alasan yang lain ya Bapak ya. Hina. ini. Begini ya, hina. Manusia yang sedemikian dahsyatnya, sedemikian hebatnya, sedemikian sempurnanya, kok bisa dikatakan berasal dari spesies kera gitu. Kera aja kita yang melatih, manusia yang melatih. Mereka bisa mengerti isyarat-isyarat dari kita kan, mau makan duduk dulu, mereka bisa ngerti, kita yang ngajarin. Bukan kita yang berasal dari mereka. Logikanya kalau memang benar terbukti manusia itu berasal dari spesies kera yang berevolusi sehingga lama-kelamaan menjadi manusia, seharusnya sudah tidak ada lagi spesies kera. Karena semuanya ikut berevolusi dong. Sekian lamanya masa ada yang betah jadi kera begitu. Ibaratnya zaman sekarang orang dulu pakai handphone yang sampai dikaretin begitu ya. Yang cuma polifonik, monokrom begitu. Sekarang sudah zamannya Android semuanya. Emang masih ada orang yang betah pakai handphone jadul? Enggak ada. Logikanya seperti itu. Entah kita satu frekuensi manusia itu punya suara universal. Kalau satu pengen maju berarti semuanya sama pengen maju. Enggak ada yang pengen tertinggal. Oke. Baik Bapak. Oke, selanjutnya apa yang Bapak ketahui tentang adaptasi dan mutasi? Adaptasi itu pembiasaan diri terhadap sesuatu lingkungan yang baru gitu ya. Iya, Adaptasi. Kalau mutasi itu berubah karena faktor karena faktor lingkungan. Jadi sebetulnya sama ya, bukan sama, mirip. Kalau adaptasi itu menyesuaikan diri terhadap sesuatu, kalau mutasi itu merubah diri untuk menyesuaikan. Begitu, itu yang saya paham. Seperti itu ya Pak. Iya. Oke. Selanjutnya, apakah Bapak beragama? Sebutkan agama. Islam. Ya, Saya Muslim. Islam ya. Oke, Bapak Islam. Oke, selanjutnya, apakah agama Bapak mendukung teori evolusi? Alasannya Yang Darwin itu Iya. Iya. jelas tidak. Bisa dia, Pak. Jelas tidak. tentu tidak. Tentu tidak. Oke, selanjutnya, siapakah manusia pertama menurut agama Bapak? Manusia pertama menurut Al-Quran, hadis, Alkitab, dan seterusnya. Dan lain-lain, Maksudnya, ya. dan lain-lain. Bisa Bapak sebutkan? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam. Alaihissalam. Oke, selanjutnya, apakah teori evolusi bertentangan dengan agama Bapak? Jelaskan. Ya, sangat bertentangan karena gini, fitrahnya manusia memang Allah ciptakan sudah sedemikian sempurnanya. Jadi makhluk Allah itu semuanya punya manfaat, punya kelebihan, sempurna, tapi yang paling sempurna adalah manusia. Jadi Allah yang sedemikian dahsyatnya, sedemikian kuasanya, nggak mungkin menciptakan, kayaknya receh gitu kalau misalkan dibilang kita manusia sempurna ini karena diri kita, bukan karena kuasanya Allah dari awal, bukan karena andilnya Allah dari awal. Itu alasannya Mbak. Jadi kasarnya kalau kita mengatakan, kita menyetujui manusia berasal dari spesies kera yang berevolusi lama-kelamaan menjadi manusia, berarti ada dalam bahasa agama itu ada kesombongan di dalam pengakuan itu. Kenapa? Karena merasa diri mereka lah yang merubah diri mereka sendiri.
usahanya mereka murni tanpa ada campur tangan Tuhan di dalamnya yang merubah mereka. Jadi si kera berusaha sendiri sampai akhirnya dia menjadi manusia gitu ya. Generasi berikutnya ya pasti ya, kita evolusi kan bertahun-tahun, proses lama kan. Tapi itu dia wariskan tekadnya si kera sampai ke keturunannya sekian sehingga lama-kelamaan dia menjadi manusia. Ini saya nggak setuju, karena walau bagaimanapun dalam keyakinan saya, la haula wala quwata illa billah, tiada kekuatan, tiada daya upaya, manusia tidak bisa berbuat apapun kalau Allah tidak berkehendak gitu ya. Sekalipun dia punya waktu, punya tenaga, punya kapabilitas, kalau Allah nggak berkehendak ya nggak bisa terjadi. Oke, saya bilang apalagi kera, manusia yang sudah sedemikian rupa meyakini la haula wala quwata, apalagi harusnya kera nggak mungkin dong gitu. Masa iya kera bisa jadi begitu ya. Kalau ternyata benar seperti itu, lantas apa fungsinya Tuhan? Lantas tidak diperlukan Tuhan, biarkan saja makhluk-makhluk yang sudah ada berevolusi dengan sendirinya. Tidak perlu ada Tuhan kalau kayak begitu. Nah, ini bertentangan dengan keyakinan saya rasa semua yang beragama pasti sama lah. Karena semua yang beragama kan mengkultuskan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Tuhan itu maha bisa segalanya kan gitu. Jadi kalau Tuhan maha bisa segalanya, kenapa harus menciptakan manusia? Ntar belakangan bikin aja dulu keraknya, bikin dulu spesies simpansenya gitu ya. Ntar lama-lama dia jadi manusia sendiri kok gitu. Kan nggak begitu. Seperti itu ya Bapak ya. Iya. Oke. Panjangan nggak sih? Gampang. Enggak ya. Selanjutnya gini Pak, apakah teori evolusi ini masih layak diajarkan di sekolah Bapak? Sekedar wawasan boleh. Saya rasa boleh. Sekedar wawasan ya, bukan dijadikan doktrin ajaran. Selama ini sedikit saya kritisi, selama ini kan banyak pendidikan di kita ini yang saya temui kayaknya bukan mengembangkan tapi mendoktrin. Sepertinya mendoktrin, bukan mengembangkan kapasitas anak yang sudah ada, yang sudah bagus gitu. Jadi anak yang bisa nggak bisa pokoknya harus menguasai materi ini. Bukan anak bisanya di sini, biarkan dia berkembang di sini, yang lainnya nggak usah dipaksa. Mungkin kedepannya akan seperti itu ya, kalau nggak salah kurikulum Merdeka juga tidak memberatkan anak harus menguasai semuanya, setahu saya begitu. Tapi ntar nggak tahu lah kedepannya bagaimana. Beda pemerintah, beda kebijakan juga kan. Nah, cuma untuk perihal teori Darwin apakah masih layak diajarkan di sekolah? Saya bilang untuk dijadikan sekedar wawasan boleh. Salah satu sumber literasi juga dong. Anak-anak dibikin dengan caption dengan judul yang clickbait. Anak-anak akan tertarik, manusia berasal dari simpanse, dari kera. Mau nggak mau mereka akan baca gitu. Tapi tetap kita arahkan ini hanya teorinya si Darwin saja gitu, tidak disepakati oleh keseluruhan manusia. Dan kasih juga sumber artikel yang menyatakan pertentangan dengan teori Darwin itu. Jadi, dijadikan suatu literasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan anak masih layak. Dijadikan doktrin, saya katakan tidak. Oke Bapak, selanjutnya apa yang Bapak ketahui tentang Zionisme, Freemason, Illuminati dan Dajjal mata satu? Saya lupa nih. Saya pernah dengar nih ada Illuminati, Freemason. Mata satu. Ya, itu sekte-sekte pemuja setan, Baphomet gitu ya. Iya. Iblis gitu ya. Iya, Pak. Saya pernah baca, cuma saya lupa ingat ya. Kurang lebihnya mereka menuhankan selain kepercayaan-kepercayaan yang sudah ada beredar. Iya. Kalau di Indonesia ada 5 kepercayaan ini. Mereka menuhankan selain itu, ya, menuhankan si kambing lah itu. Baphomet kan kambing ya, setan kambing ya. Iya, Iblis kambing dan lain sebagainya. Terus ada dewa Ra juga istilahnya kalau di Mesir itu. Dewa matahari itu dewa Ra juga kan, dan lain-lain. Sebatas itu Mbak. Kalau terlalu dalam nggak tahu juga, saya bukan ustadz di Zionisme atau di Illuminati tadi. Baik Bapak. Selanjutnya mengenai teori evolusi nih Pak. Apakah Bapak mendukung, menolak atau ragu-ragu nih? Menolak. Menolak ya? Menolak. Sudah di garis keras. Menolak. Tegas Mbak. Gas. Oke, selanjutnya menurut Bapak nih, mengapa teori evolusi khususnya mengenai evolusi pada manusia masih dipelajari sampai sekarang juga? Mengapa? Mengapa? Masih dipelajari? Sorry, saya tanya dulu sebelumnya.
Yang mempelajari itu orang kita, Indonesia, atau hanya mereka orang-orang tertentu saja? Orang kayak kita Pak, kayak siswa. Di kita pun masih. Iya. Kayaknya kalau misalnya mempelajari teori-teori ini cuma gimana ya, seperti Bapak bilang tadi hanya sebagai wawasan gitu ya Pak. Kalau mungkin di luar, kalau mungkin kalau di sini masih seperti ada beberapa yang didoktrin gitu Pak. Nah, kalau saya bilang kenapa? Berarti sistem pendidikan kita ya, konsep pendidikan kita yang belum bagus kan, belum ideal gitu. Kasarnya kalau misalkan masih dipelajari secara harus, berarti masih didoktrin dan itu harus diyakini gitu ya. Kalau mahasiswa kayaknya bukan doktrin lah bahasa bahas saja gitu kan, paling bahas saja ini loh, karena mahasiswa kan nggak didoktrin ya, setuju atau tidak gitu kan. Kalau mahasiswa kan begitu ya. Kalau masih diulas, saya katakan ya bagus untuk wawasan, jangan mau ketinggalan. Kalau orang sekarang percaya terhadap teori yang berdasarkan penelitian, data dan lain sebagainya, bukan hanya sekedar kata kitab suci, berarti kan jadi suatu motivasi buat kita sendiri yang meyakini kitab suci kita masing-masing untuk membuktikan itu secara sains. Taruhlah kalau dulu Galileo Galilei ditertawakan gara-gara mengatakan bumi itu bulat bukan datar gitu kan. Terus pusat tetap surya itu matahari bukannya bumi, begitu kan ya? Iya. Setelah Galileo meninggal puluhan tahun, ratusan tahun mungkin, baru orang ngikutin pendapatnya dia. Berarti kan yang dibutuhkan, yang akan dipercaya oleh orang secara global, bukan secara agama ya, adalah pembuktian secara sains. Makanya saya katakan Al-Quran menurut saya sudah paling sempurnanya kitab, sudah paling sempurnanya ilmu ada di dalam Al-Quran. Tinggal pembuktiannya saja secara sains generasi-generasi yang kita berikutnya dan seterusnya membuktikan itu. Seperti itu ya Bapak ya. Spoilernya udah ada di Al-Quran semuanya. tinggal ayo Baik Bapak. membuktikan. Oke, selanjutnya apakah boleh nih Pak jika kita menjelaskan suatu ilmu atau teori kepada orang lain atau peserta didik tetapi bertentangan dengan agama yang kita anut? Sama seperti jawaban sebelumnya Mbak, saya sebutkan sekedar wawasan nggak apa-apa, tapi mungkin baiknya kalau kasih disclaimer ya, ini akan bertentangan dengan keyakinan kita. Jadi sodorkan dulu di awal, ini bukan suatu kepastian, karena kalau dikatakan kita yang menjelaskan juga punya keyakinan dong. Kita bahas di Indonesia ya, kita yang menjelaskan dan mengajarkan punya keyakinan. Saya rasa semua yang mengajarkan teori evolusi Darwin pun menolak karena keyakinannya tidak mengatakan itu benar gitu. Kepercayaan agamanya dia tidak mengatakan itu benar. Makanya saya bilang disclaimer aja dulu, ini hanya sebatas pelajaran yang sudah dipatenkan dulu oleh si Darwin, si Om Darwin ini, Pak Darwin ini ya. Cuma memang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh agama kita. Jadi saya bilang bijaknya seperti itu. Kalau masih mau dilemparkan, masih mau diulas, gak apa-apa, wawasan. Baik Bapak. Ya, pertanyaan terakhir nih Pak di penghujung pertanyaan. Udah mau habis nih. Cepet ya ternyata ya. Jadi yang terakhir nih Pak, bagaimana cara Bapak menjelaskan tentang teori evolusi ini, khususnya evolusi pada manusia ke peserta didik? Kalau saya harus menjelaskan. Iya Pak. Kalau saya harus menjelaskan ya, saya katakan disclaimer. Ini teorinya si Mas Darwin. Mengatakan manusia punya nenek moyang itu dari kera yang sedemikian waktu berubah. Tapi di tengah-tengah saya putus. Ini teorinya Mas Darwin, bukan teorinya umat Islam, bukan teorinya orang Indonesia. Orang Indonesia juga saya rasa nggak terima gitu. Karena kera di Indonesia cenderung nggak ada yang ganteng dan cantik gitu. Mungkin kalau kera-kera yang ganteng dan cantik mereka akan mau pede gitu, nggak malu. Tapi cenderung begitu sama. Bahkan saya sendiri nggak bisa bedain mana betina mana jantan kan. Ya intermezzo Mbak. Sekedar hiburan aja yang jelas. Tetap endingnya tetap arahkan ini hanya sebatas teorinya sih Darwin, gitu. Bukan berdasarkan teori agama, teori kepercayaan kita gitu ya. Gitu aja, simpel aja Mbak. Oke, baik Bapak. Terima kasih ya Bapak ya. Sama-sama. Kami sudah
mungkin saya juga berterima kasih Bapak udah maksudnya bersedia waktunya untuk Sama-sama, kami sebagai sama-sama. narasumber dalam tugas kami kali ini gitu Pak. Mungkin gitu aja Pak dari kami, segitu aja karena pertanyaan cuma hanya segitu yang diharuskan oleh dosen kami. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, kami juga banyak kurangnya sebagai mahasiswa yang ingin memiliki ilmu atau menerima ilmu dari Bapak yang tadi sudah Bapak jelaskan gitu Pak. Sekian mungkin dari kami ya Pak. Wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.